nggak apa-apa. Ada ruangan di kamar, makmum di situ, imam di tempat mihrabnya sah. Selagi pintu kamar itu nggak dipantek, bisa keluar masuk, sah. Selagi masjid. Tapi kalau bukan masjid nggak boleh ada tabir penghalang sekalipun, nggak boleh. Kalau mau ada tabir penghalang, harus ada wuqufu wahidin idza aman fadil fi. Harus ada orang yang berdiri menjadi wasilah jalan tembus untuk sampai ke shaf yang di depannya, untuk sampai kepada imam. Kalau nggak ada penghubung, nggak boleh. Contoh, ini aula, bukan masjid. Bagaimana supaya makmum ini sah yang sholat di luar? Ini harus ada lubang, supaya ada jalan tembus kepada imam. Lain hal kalau masjid. Kalau di luar masjid, dua bangunan harus ada tidak manfadin fi. Orang yang berdiri menjadi jalan tembus di penghalang itu agar terhubung. Walau waqafa fi ulwin wa imam yusukul aksu. Sekarang satu bangunan tapi berlantai-lantai, roteng. Imam di bawah, makmum di atas. Makmum di atas, di bawah, imam yang di atas. Gimana? Disebut dalam istilah muhadar ba'di badanihi badanihi. Enggak diharuskan sejajarnya sebagian anggota tubuh makmum dengan sebagian anggota tubuh imam. Dan ini metode yang diunggulkan oleh Imam Nawawi atas fatwanya ulama Irak. Lalu selanjutnya, yang kelima, wa tawafuqu salataihima. Tawafuq satu irama, selaras, sesuai. Salataihima, salatnya imam sama makmum. Nadman secara rangkaiannya sama. Salat zuhur, makmumnya salat zuhur. Salat asar, makmumnya salat asar. Ada orang ketinggalan sholat zuhur, pengen ikut berjamaah sama orang sholat asar, boleh? Boleh. Karena sama satu irama bentuk sholatnya. Ketinggalan sholat asar, pengen qadha bareng sama orang sholat maghrib, boleh? Boleh. Karena satu irama, enggak masalah beda niat, enggak masalah beda bilangan. La niatan wa adadan. Enggak masalah beda niat. Karena pengen ikut sholat berjamaah, ada orang lagi qobliyah, atau maaf dari ba'diyah, Anda mau ikut di belakang dia, boleh? Boleh. Ini nggak bicara fadilah jamaah ya, boleh? Boleh. Yang nggak boleh, kalau Anda mengikuti sholat kepada seorang imam yang beda irama sholatnya, seperti sholat jenazah, nggak ada ruku. Anda mau sholat maghrib nih, kalau ada orang sholat jenazah, ikut sholat ini nggak ada rukunya. Ente tunggu sampai subuh nggak ada rukunya. Atau ngikut sholat di belakang orang sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, beda iramanya. Nah inilah butuhnya ilmu. Kita dengar cerita dari guru kita, ada orang bodoh kawin sama anak kiai. Mau dengar nggak cerita? Kiainya alim. Wah dia bangga, anak sekarang jadi gus. Habis kawin pakai imamahnya gede, hebat pespa, pakai jubah. Baru kawin 1 hari, mertuanya meninggal. Orang bingung siapa ngimamin. Udah, yang paling cocok ini mantunya nih, ulama. Mana tuh yang kemarin dikawinin? Wah, imamahnya gede. Fadl antum jadi imam. Oh lah. Enggak, antum. Wah, kata orang tawadhu, benarnya orang tambah husnuzon. Enggak, antum lebih ahlan bidzalik. Antum aliyak bil imamah. Antum lebih layak. Ayo imamin. Enggak, jangan. Dipaksa, semakin dia nolak karena dia enggak tahu ilmunya. Gimana cara nyolatin jenazah? Karena udah terjepit, mau nggak mau imamin. Ayo dah, ayo sawu subuhakum. Ayo satu baris lurus. Padahal sholat jenazah Nabi suruh 3 shaf. Orang, wah emang ini alim bener nih, fatwa baru nih.
takbir, Allahu Akbar. Bingung. Udah deh. Dia inget, tolong sholat jenazah nggak pakai baca Fatihah surat. Allah, langsung ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman, sampai Assalamualaikum setelah tasyahud akhir. Makmum bingung nih, fatwa model baru nih. Gus, ente nih jangan bingung. Anda punya mertua dosanya banyak. Kalau nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal, Allah nggak ampuni dosanya. Ini butuh ilmu. Tawafaq nazma salatihima, harus selaras, sesuai, sama bentuk sholatnya imam sama makmum. Imamnya sholat sunnah, makmum sholat fardu boleh. Dan itu dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, di mana baginda Nabi kita Muhammad SAW sholat bersama sahabatnya, yang sahabat-sahabatnya ini kepala suku, seperti Mu'ad bin Jabal dan yang lain. Setelah sholat isya, misal mereka kembali itu ke kampung halamannya, ke kabilahnya, imamin. Jadi sholat 2 kali, dan itu mendapatkan fadilah sedekah nafilah. Dia udah sholat sama Nabi, kurang apa sholat sama Nabi? Balik ke kampungnya jadi imam. Hukumnya untuk dia sunnah, makmumnya wajib. Jadi boleh seperti itu. Karena satu irama, walaupun beda niat, beda adat, beda bilangan. Ya, walau hal demikian menghilangkan fadilah jamaah, tapi bicara sah-sah. Ya. Yang keenam, muwafaqatun bismillah tafahush mukhalafah. Muwafaqatun, ada kesamaan fi sunanin, dalam hal-hal sunnah, tafahushu yang dianggap buruk, mukhalafatun, adanya perbedaan fiha di dalam sunnah-sunnah tersebut. Fi'lan wa tarkan, baik yang dikerjakan imam maupun ditinggalkan sama imam. Makmum ngikutin aja. Kok disebut tafahush mukhalafah? Iya, buruk di dalam perbedaan sunnahnya, karena ada kalanya imam itu lupa. Hal yang sunnah mesti dikerjain, dia tinggalin karena lupa. Makmum, dia mau nggak mau ikut. Contohnya kata syahudi awalin, kata syahudin, seperti tasyahud awal, imam lupa berdiri, makmum ngapain? Dia berdiri. Ya, walaupun bab tasyahud ini sunnah, kalau imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Kalau imam ngerjain, makmum boleh nggak tasyahud awal. Langsung berdiri, nunggu imam bangun dan tasyahudnya. Beda sama kunut. Kalau kunut, imam kunut, makmum enggak apa-apa. Dan sebaliknya, karena disebut tafahush mukhalafah, imam enggak kunut, makmum boleh. Ada lagi sujud sahwi, sunnah. Kalau imam sujud sahwi, makmum harus. Kalau imam enggak, makmum ikut enggak. Beda halnya sujud tilawah, sunnah. Kalau imam sujud tilawah, makmum harus ikut. Ya. Wa kunutin, demikian juga kunut. Baik. Yang ketujuh, tabi'iyatun, mengikuti. Tabi'iyatun, pengikutan, bi an yata'akhkhara ihramu. Enggak boleh ngebarengin, harus ngikutin. Ya ta'akhkhar ihramu, makmum harus mengakhirkan takbiratul ihramnya. Makanya kalau ente mau takbir sholat, lihat imam benar-benar udah takbir belum. Jangan setelah imam sawu sufufakum, habis itu dia takbir. Boleh jadi tuh imam masih pakai siwak, benerin bajunya, belum takbir. Berbarengan aja nggak sah. Takbiratul ihram kita berbarengan sama imam nggak sah. Gimana kalau kita mendahulukan imam? Wa alla yata'ammada. Ini cari tambahin yang ke-8. Makmum nggak boleh sengaja menyengaja ma ilmi tahrimin, sementara dia mengerti haram hukumnya sengaja, takadduman bicara miduknya.
tahrimin taqadduman, mendahului imam ditamami ruknen, utuh 2 rukun. Imam masih kul huwallahu ahad, ente udah sujud. I'tidal anda nggak hitung ya, i'tidal rukun pendek. Taruhlah hitung i'tidal. Imam masih walam yakun lahu kufuwan ahad, ente sebagai makmum udah sami Allahu liman hamidah. Berarti mendahulukan imam 2 rukun, mendahulukan 1 kali dosa, hilangin fadilah jamaahnya. 2 kali batal. Walau qasiran, walaupun dia lebih mendahulukan imam di rukun yang pendek seperti i'tidal, duduk antara 2 sujud, itu rukun pendek. Au takhallufan bihima, atau tertinggal dari imam bila udzur, tanpa udzur. Imam udah ruku, dia masih berdiri. Imam udah i'tidal, masih berdiri. Imam sujud, ente masih berdiri, batal salat ente. Kecuali udzur, nanti dijelasin di bawah. Fa'in khalafa, bila makmum melanggar aturan ini yang disebut tadi, batalah salatnya. Au bi arba'atin tawilatin bi udzur. Sekarang ketinggalan imam dengan uzur. Uzurnya lelet, ini makmum, bacaan Fatihahnya lelet. Au bi arba'atin tawilatin, maka dia dikasih keringanan 4 rukun ketinggalan. Tawilatin, rukun yang panjang. Karena dia nahwu bot'in, karena lelet, lama bacaannya. Sementara imam cepat. Makanya kalau jadi imam, maaf ya, jangan buru-buru. Yang paling banyak orang tinggalin yang ada di Safinah aja tuh. Saktatus sholah. Antara takbiratul ihram sama iftitah. Antara ta'awud sama iftitah. Antara ta'awud sama Fatihah. Antara Fatihah sama amin. Antara amin sama surat. Antara surat sama ruku. Ini orang tinggalin. Nggak usah ke Fathul Mu'in, nggak usah ke Minhajul Qawim, nggak usah ke Raudhatul Thalibin, nggak usah ke Nihayatul Muhtaj, nggak usah ke Al-Um. Kejauhan nanti Safinah aja dipakai nggak? Saktatus sholah. Dia jadi imam, diikuti, jangan buru-buru. Nanti ada makmum yang lelet. Sekarang kembali ke kita. Kalau ada makmum lelet, karena bacaannya nggak bisa, dia buru-buru, berarti karena uzur. Dikasih keringan dalam fikih, dia boleh ketinggalan sampai 4 rukun. Contoh, imam waladhdallin amin, dia amin. Imam baca surat, dia masih baca Fatihah tuh. Allahu Akbar, imam ruku, dia masih Fatihah. Imam i'tidal, dia masih Fatihah. Imam sujud, dia masih Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud, dia masih Fatihah. Imam sujud lagi, dia masih Fatihah. Saya hitung. Imam ruku, 1 rukun. Imam i'tidal, kita nggak usah hitung, rukun pendek. Imam sujud yang pertama, kita hitung yang kedua. Imam duduk antara 2 sujud, kita nggak usah hitung. Imam sujud yang kedua, kita hitung. Ketinggalan 3 rukun. Tinggal 1 lagi nih, 4. Yang rukun yang keempat apa? Tergantung. Kalau rakaat kedua berarti imamnya tasyahud. Kalau rakaat pertama atau yang ketiga untuk sholat zuhur, asar, isya, berdiri. Ketika imam tasyahud, maka dia sudah jatuh pada 4 rukun yang panjang. Atau imam berdiri, dia sudah jatuh pada 4 rukun yang panjang. Kalau udah begitu, ente udah ketinggalan rakaat. Caranya gimana? Ya ente langsung duduk tasyahud, gak perlu ruku, i'tidal, sujud lagi. Atau imam tadi berdiri, ente langsung lanjutin berdirinya ente, gak perlu ruku, i'tidal, sujud lagi. Patokannya, ente langsung ikut rukun yang keempat. Faliwafik firrabik, maka sesuaikan sholat kamu hai makmum firrabik, di rukun yang keempat. Nanti setelah salam imam, ente jangan ikut salam, tambahin 1 rakaat. Atau ente kalau merasa selalu lelet, ya udah niat mufarokoh.
Enggak, anda nggak mau mufaroqah Bib, ya udah, nanti ente tambah 1 rakaat. Berapa kali ente? Berapa rakaat ente ketinggalan rukun-rukun gitu? Banyak, ya udah, kalau ketinggalan 2 rakaat, nanti setelah salam imam tambah 2 rakaat. Begitu. Bisa dipahami? Nah, ini faliwafik firrobi, ikutin rukun yang keempat langsung, nggak perlu berangsur dari rukun yang selanjutnya seperti ruku dulu, itu nggak usah. Baik, ini sekarang masuk ke masalah hukum masbuk. Wayak tahu masbukun al-fatihata. Apa itu masbuk? Man lam yudrik at-taharrum, man lam yudrik taharrumul imam. Dalam Nihayatul Muhtaj, masbuk itu orang yang nggak mendapati takbiratul ihram imamnya. Dia masuk ke masjid, imam lagi baca Fatihah, itu bisa diartikan masbuk. Tapi kalau kita ke kitab-kitab yang rendah, masbuk itu man lam yudrik juz'an min Fatihatil imam. Pokoknya nggak kebagian Fatihah sekalipun, itu disebut masbuk. Apalagi dapetin imam udah ruku, itu masbuk banget. Bagaimana hukum orang yang masbuk ini, Beb? Masbuk ini yang tahu, dia harus memutuskan al-fatihata, Fatihah yang dia baca. Fa'in qara'a, maaf, dia harus memutuskan Fatihah yang dia baca. Baru 2 ayat langsung ruku, imam yang nanggung. Baru 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, ente masbuk, udah ruku aja. Nanti imam yang nanggung. Kenapa? Ente kalau ketinggalan rakaat. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya banyak sekali beliau mengatakan man adraka rakaah qabla an yuqima al-imamu dhahrahu faqad adrakaha. Kalau ngedapatin imam lagi ruku, ente bisa ikut sama dia untuk masbuk nih. Seukuran tumaknina aja, ente udah dapat rakaat. Kalau nggak ngedapetin kata tumaknina, udah gak usah bingung. Habis salamnya imam, ente bangun, tambah 1 rakaat. Fa'in qara'a, karena masalahnya kalau dia tetap ngelanjutin Fatihahnya, disempurnain, padahal dia masbuk, fafatatul ruku, sampai ketinggalan rukunya imam, laghat rakaatuhu, maka luputlah bilangan rakaatnya, nggak kehitung. Ya, jadi minimal dia ikut rukunya imam, walaupun baru baca Fatihah 1 ayat. Ini Fatihah harus dibaca, ibu bapak, harus dibaca. Wa takhallafa bila udhr. Nah, tadi dia ketinggalan ruku sama imam, berarti ketinggalan tanpa uzur karena dia menyempurnakan Fatihahnya. Bisa dipaham? Nah, masuk masalah selanjutnya. Fa ini istaghala. Kalau makmum ini masbuk ya, masih masbuk nih. Istaghala, menyibukkan dirinya bisunnatin, seperti baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maaf, baca iftitah dulu padahal masbuk. Baca iftitah dulu, baca ta'awudz setelah itu. Atau sakata, atau dia enggak menyibukkan diri dengan sunnah tapi diam. Aus istama, atau dia mendengarkan qiraatul imam, bacanya imam, ya, qara'a wujuban, dia harus tetap baca, wajib hukumnya Fatihah, qadraha, seukuran Fatihah, ba'da ruku'il imam, setelah ruku'nya imam. Wa uyra, dan itu dianggap uzur. Ya, ini pandangan ulama banyak dalam ini. Kita baca matanya dulu. Ada makmum, contohnya gini. Masbuk, imam udah mendekati ruku, dia baru takbir Allahu Akbar, enggak baca Fatihah, dia diam. Atau dia baca Fatihah dengan doa iftitah dulu, ta'awudz, ya. Atau diam tadi, ngedengerin bacaan suratnya imam, pokoknya diam. Misal, tiba-tiba imam ruku. Apa yang harus dilakukan? Dia harus tetap wajib baca Fatihah, walaupun cuma 2-3 ayat. Ya, tetap. Kalau imam keburu bangun, Bib, nah, di sini dikatakan udira,
dimaklumi, dimaafin. Tapi fayadakhallafu disebut di sini dia ketinggalan wa yudriku rakaat, tapi dapat bilangan rakaatnya. Ya, ulama lain nggak bisa. Kembali ke hadis Nabi, kalau udah nggak dapetin rukunya imam, nambah rakaat. Di sini disebut malam yusbaq bi aktsara min thalathati arkan. Malah lebih jauh lagi, selagi imam itu belum sampai kepada 3 rukun tawilatin yang panjang, alama qalahu Syekhan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan Rafi. Syekhan sih bukan Bukhari Muslim ya. Kal-Baghawi seperti Imam Baghawi. Ya. Jadi ente ketinggalan karena diem atau nyibukin diri dengan sunnah, ya. Akhirnya ente baca ayat Fatihah, baru 2 ayat anda langsung ruku, tiba-tiba imam bangun. Baik. Ente dapat keringanan 3 rukun panjang. Imam sujud 2 kali, lalu imam tasyahud atau imam bangun, disitulah batasnya. Kalau lebih dari itu, ente nanti nambah rakaat. Kalau enggak, ente masih terhitung 1 rakaat kalau ngikutin apa yang dimatanin. Fa'in raka'a biduni qira'atin biqadriha, bila mana orang yang masbuk tadi langsung ruku biduni qira'atin, tanpa membaca Fatihah, biqadriha dengan seukuran berapa ayatnya, batalah salatu, batal salatnya. Jadi masbuk harus tetap baca Fatihah, Habib. Intinya harus, walaupun 1-2 ayat, nanti imam yang nanggung. Kalau ente nggak baca Fatihah, main asal langsung ruku, kalau melihat di sini batal. Apalagi tahu hukumnya. Jadi harus baca Fatihah walaupun 1-2 ayat. Walaupun 1 ayat. Kalau kita di mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Beda sama mazhab Abu Hanifah. Makanya kita sebagai ulama besar banyak mengatakan kita mazhab Syafi'i nggak boleh jadi imamnya seorang imam mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Abu Hanifah nggak ada Bismillahirrahmanirrahim? Di mazhab Abu Hanifah nggak ada tumakninah. Mazhab Imam Abu Hanifah bersentuhan kulit laki perempuan nggak batal. Jadi kalau kita jadi makmum dari mazhab Abu Hanifah, ulama bilang nggak sah salat kita. Kalau ngelihat ke situ, bisa dipahami?